Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larisno, Prodi Rekayasa Sistem Komputer, NPM 182201068. Pada video ini saya akan membahas tentang materi makalah yang kelompok kami buat yang berjudul Ejaan yang disempurnakan. Ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian EYD, yang kedua, sejarah ejaan bahasa Indonesia, dan yang ketiga, ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. 1. Pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan adalah seperangkat aturan tentang cara menuliskan bahasa dengan menggunakan huruf, kata, dan tanda baca sebagai sarananya. Batasan tersebut menunjukkan pengertian kata ejaan berbeda dengan kata mengeja. Mengeja adalah kegiatan melafalkan huruf, suku kata, atau kata. Sedangkan ejaan adalah suatu sistem aturan yang jauh lebih luas dari sekedar masalah pelafalan. Ejaan mengatur keseluruhan cara menuliskan bahasa. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, yaitu ejaan Republik atau ejaan Sewani. Kedua, sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 2015. Namun dari segi ejaan, bahasa Indonesia sudah lama memiliki ejaan tersendiri dan memiliki beberapa kali perubahan sistem ejaan, yaitu pertama, ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Kedua, ejaan Sewani. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan atau berhenti, maka muncul ejaan yang menggantikan, yaitu ejaan Sewani. Ejaan Sewani mulai berlaku dari tahun 1997 sampai tahun 1972. Ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD ini mulai berlaku sejak tahun 1972, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurnaan yang pernah berlaku di Indonesia. Dengan berlakunya EYD, maka ketertiban dan keseragaman dalam menuliskan bahasa diharapkan dapat terwujud dengan baik. Perubahan pemakaian huruf pada ketiga ejaan bahasa Indonesia seperti berikut. Ketiga, ruang lingkup ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ruang lingkup EYD mencakup 5 aspek. Yang pertama, pemakaian huruf. Yang kedua, penulisan huruf. Ketiga, penulisan kata. Dan yang kelima, penulisan unsur serapan. 1. Pemakaian huruf. Pada pemakaian huruf terdapat 4 komponen, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, abjad. Yang kedua, vokal. Yang ketiga, konsonan. Dan yang terakhir, diftong. 2. Penulisan huruf.
Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penulisan huruf berdasarkan EYD, yaitu penulisan huruf besar dan yang kedua penulisan huruf miring. Satu, penulisan huruf besar atau kapital. Kaidah penulisan huruf besar dapat digunakan dalam beberapa hal, yaitu pertama, digunakan sebagai huruf pertama kata awal, kata pada awal kalimat, sebagai huruf pertama petikan langsung, sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kata ganti Tuhan, dan nama kitab suci. Sebagai huruf keempat, sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan yang diikuti nama orang. Sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang. Pengganti nama orang tertentu, nama instansi dan nama tempat. Sebagai huruf pertama unsur nama orang. Sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa dan nama bahasa. Sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya dan peristiwa sejarah. Sebagai unsur pertama nama geografi, unsur nama diri. Sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah, ketatanegaraan dan nama dokumen resmi kecuali terdapat kata penghubung. Sebagai huruf pertama penunjuk kekerabatan dan sapaan dan pengacuan. Sebagai huruf pertama kata ganti kata Anda. Sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkatan dan sapaan. Selanjutnya, sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama badan lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta dokumen resmi. Dan yang terakhir, sebagai huruf pertama semua kata di dalam judul, majalah, surat kabar dan karangan ilmiah lainnya kecuali kata depan dan kata penghubung. 2. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang ditulis dalam tulisan, menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata, dan kelompok kata, dan menuliskan kata ilmiah atau ungkapan asing. 3. Penulisan kata. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan kata, yaitu kata dasar, kata turunan, kata ulang, gabungan kata, kata gantiku, kau, mu, dan nya, kata depandi, ke dan dari, kata sandang, si, dan sang. 1. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami perubahan bentuk, yang ditulis sebagai suatu kesatuan, misalnya, dia teman baik saya. B. Kata turunan atau kata berimbuhan. Kaidah yang harus diikuti dalam penulisan kata turunan, yaitu 1. Imbuhan atau awalan, akhiran, sisipan ditulis serangkai dengan kata dasar. Contoh, berduri, diangkat. 2. Awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikutinya atau mendahulunya bila bentuk dasarnya gabungan kata. Contoh, bertanggung jawab dan membabi buta. 3. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata yang sekaligus mendapat awalan dan akhiran, maka kata-kata itu ditulis serangkai. Contoh, memberitahukan, penyalahgunaan. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan itu ditulis serangkai. Contoh, Pancasila dan antar kota. C. Kata ulang. Kata ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda strip. Jenis-jenis kata ulangnya itu 1. Dwipurwa, 2. Dwilingga, 3. Dwilingga salin suara, dan yang keempat pengulangan berimbuhan. D. Gabungan kata. Gabungan kata lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus. Bagian-bagiannya pada umumnya ditulis terpisah, misalnya mata kuliah dan orang tua. Gabungan kata yang sudah dianggap sebagai satu kata ditulis serangkai, misalnya seperti kata daripada, sekaligus, bagaimana, dan barangkali. B. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kau, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, buku ini kubaca, dan juga
Jangan sampai kau melupakan hal itu. Itu bukan milikmu. F. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, Kiki pergi ke Jakarta. Lilis berasal dari Sumatera Utara. G. Kata sandang, si, dan sang. Kata sandang, si, dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, anak itu digelari sang pengembara. Syarifah tidak menyukai si malas itu. 5. Pemakaian tanda baca. Pemakaian tanda baca pada EYD terdiri atas tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda elipsis, tanda garis miring, tanda penyingkat atau apostrof, tanda petik tunggal, dan tanda petik dua. Itulah sedikit materi tentang ejaan yang disempurnakan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.